Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita kembali lagi latihan mengikrab kalimat bahasa Arab atau latihan membaca kitab gundul. Kitab gundul itu adalah buku bahasa Arab yang tidak ada barisnya. Dengan mengikuti pembelajaran ini dan pembelajaran nahwu yang lain, insya Allah kita akan bisa membaca teks bahasa Arab yang sudah tidak ada barisnya. Pada kesempatan ini kalimat yang akan kita pelajari adalah jalasat tabibani al-jadidani. Dua dokter yang baru telah duduk. Nah, inilah kalimat yang akan kita jelaskan. Kata pertama kita akan menjelaskan at-tabibani. At-tabibani. Pada kalimat ini posisinya adalah sebagai fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Artinya yang melakukan suatu perbuatan. Nah, pada kalimat jalasat tabibanil jadidani. Di sini ada kata kerja yaitu jalasa, artinya duduk. Nah, yang melakukan duduk atau kata kerja ini adalah at-tabibani. Maka at-tabibani ini disebut sebagai fa'il. Istilahnya dalam ilmu nahwu adalah fa'il, pelaku. Fa'il itu tidak boleh disebutkan sebelum kata kerja. Harus ada kata kerja sebelum fa'il, walaupun ada jaraknya. Tapi pada kesempatan ini kita buat antara fi'il dengan fa'ilnya tidak ada jaraknya. Sebenarnya itu boleh ada jaraknya. Insya Allah pada kesempatan lain akan kita buat contoh yang ada jaraknya. Oke, kalau sudah fa'il itu pasti marfu'un. Nah, jadi setiap fa'il itu pasti marfu'un, harus marfu'. Jangan kita sebut at-tabibani fa'il kemudian mansubun, nah, itu salah. Majazumun itu lebih salah lagi. Nah, harus marfu'un. Nah, dalam bahasa Arab itu kan ada 4 macam i'rab. Ada rafa', ada nasab, ada jazam, dan ada jar. Nah, kalau untuk fa'il itu adalah rafa' atau marfu'un, dirafa'kan. Kemudian di sini tanda rafa'nya itu adalah alif. Nah, tanda rafa' fa'il yaitu at-tabibani kita buat alif, bukan dhammah lagi. Alasannya mengapa harus alif bukan dhammah atau tanda yang lain? Karena at-tabibani jenis katanya ini adalah masuk pada kategori jenis kata mutsanna. At-tabibani itu kata mutsanna. Mutsanna itu maksudnya kata yang menunjukkan dua. Cara membuat mutsanna itu adalah ditambahi alif dan nun. At-tabibani ini asalnya adalah dari kata tabibun. Tabibun berarti mufrad. Kalau kita mau membuat mutsanna itu kita tambahi alif dan nun. Nah, begitulah cara membuat isim mutsanna. Maka karena at-tabibani adalah isim mutsanna yang menunjukkan dua, karena dia menunjukkan dua, maka kita buat tanda rafa'nya adalah alif. Alif yang ini dia. Coba kita baca. Jalasat tabibanil jadidani. At-tabibani ini marfu' dan tanda rafa'nya kita buat alif. Nah, ini dia alif. Bukan nun ini yang jadi tandanya. Nun ini itu ganti dari tanwin yang ada pada isim mufrad. Isim mufrad itu kan ada tabibun. At-tabibani isim mufradnya tabibun, ada tanwinnya. Jadi nun ini adalah ganti dari tanwin pada isim mufradnya. Coba kita ulangi. Jalasat tabibanil jadidani. Dua dokter yang baru telah duduk. Kata at-tabibani pada kalimat ini posisinya sebagai fa'il. Kalau sudah fa'il itu pasti marfu'un, harus dirafa'kan. Kemudian tanda rafa'nya kita pilih alif. Alasannya karena at-tabibani itu adalah isim mutsanna, kata yang menunjukkan dua. Nah, di sini artinya dua dokter, maka tanda rafa'nya adalah alif. Oke, selanjutnya
kita akan menjelaskan kata al-jadidani. Al-jadidani, jalasat tabibanil jadidani. Kata inilah yang akan kita jelaskan lagi. Al-jadidani pada kalimat ini adalah sebagai na'tun limarfu'in. Dia sebagai na'at. Na'at itu artinya sifat. Jadidun artinya baru, al-jadidani dua yang baru. Ini adalah sifat bagi at-tabibani. At-tabibani ini marfu'un seperti yang kita jelaskan tadi. Maka al-jadidani pada kalimat ini adalah na'tun limarfu'in. Na'at atau sifat bagi kata yang posisinya, yang i'rabnya marfu'. Kalau na'at itu untuk yang marfu', maka dia juga harus marfu'un. Karena na'at adalah salah satu dari tawabi'. Dalam ilmu nahwu itu ada tawabi'. Tawabi' itu antara lain na'at, bisa juga taukid, badal. Maka dia kalau na'at itu mengi'rabnya itu sama seperti siapa yang dia sifati. Pada kesempatan ini al-jadidani itu adalah sifat bagi at-tabibani. Kalau at-tabibani marfu'un, maka al-jadidani marfu'un. Kalau at-tabibani mutsanna, maka sifatnya juga harus mutsanna. Seandainya kita buat at-tabibanil jadidu, salah. Dia harus mutsanna juga, mengikut dia. Tanda rafa'nya kita buat alif. Alasannya karena al-jadidani adalah isim mutsanna. Alasannya karena dia isim mutsanna. Jadi setiap kata yang mutsanna yang menunjukkan dua, maka tanda rafa'nya kita buat alif. Itulah kaedahnya. Kalau dia mutsanna, tanda rafa'nya alif. Coba kita ulangi. Jalasat tabibanil jadidani. Dua dokter yang baru telah duduk. Al-jadidani pada kalimat ini adalah posisinya sebagai na'tun, sifat. Dia sifat bagi yang marfu', sifat bagi at-tabibani. At-tabibani ini marfu', maka kita buat na'tun limarfu'in. Na'tun limarfu'in hukumnya marfu'. Sifat yang kata yang menyifati yang marfu', maka kata itu atau na'at itu, sifat itu harus marfu' juga. Karena dia itu mengikut, selalu mengikut siapa yang dia sifati. Kemudian tanda rafa'nya kita buat alif. Alasannya itu adalah mutsanna, karena al-jadidani ini adalah isim mutsanna. Oke, ini contoh yang semisal dengan yang kita jelaskan tadi. Dakhalat talibani tawilani. Dua siswa yang tinggi telah masuk. At-talibani semisal dengan at-tabibani pada contoh yang di atas. At-tawilani itu semisal dengan al-jadidani, sama penjelasannya. Dhahabar rajulani al-qasirani. Dua laki-laki yang pendek telah pergi. Ar-rajulani itu sama dengan at-tabibani. Al-qasirani sama dengan al-jadidani. Qamat al-mudarrisatani al-jadidatani. Dua guru perempuan yang baru telah berdiri atau bangkit. Di sini al-mudarrisatani itu sama dengan at-tabibani. Hanya saja kalau al-mudarrisatani itu untuk yang perempuan, tapi dia tetap sebagai isim mutsanna. Al-jadidatani juga sama seperti al-jadidani. Penjelasannya sama seperti al-jadidani. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.